comeback. Christian Eriksen bakal taken kontrak di Brentford. Christian Eriksen membuka peluang untuk kembali bermain sepak bola pada level profesional. Bukan untuk Inter Milan, tetapi di Brentford. Saat ini, negosiasi akhir antara kedua pihak tengah digelar. Eriksen mengalami masalah jantung di Euro 2020 ketika membela Denmark pada fase grup. Setelah itu, ex-pemain Tottenham itu tidak mendapat izin untuk bermain secara profesional di Inter Milan. Eriksen tidak masuk skuad Inter pada musim 2021-2022. Dia memang sempat datang ke sesi latihan Inter, tetapi tidak untuk berlatih secara intensif. Dia juga tidak bergabung dengan tim secara penuh. Kontrak Christian Eriksen bersama Inter Milan harus dihentikan. Sebab, sesuai aturan yang berlaku di Italia, seorang pemain yang dipasangi ICD tidak boleh bermain pada level profesional. Kondisi Eriksen kini dilaporkan sudah membaik. Sky Sports menyebut, Eriksen pun terbuka untuk peluang kembali bermain pada level profesional. Eriksen bermain secara personal. Dia juga berlatih bersama Ajax Amsterdam. Sementara itu, di Inggris tidak ada larangan bagi pemain profesional untuk bermain walau dipasang ICD. Situasi itu memungkinkan Eriksen untuk bermain di Brentford pada sisa lama musim 2021-2022. Brentford dilaporkan mengajukan tawaran kontrak berdurasi 6 bulan untuk Eriksen. Jika terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka Eriksen bisa menjadi pemain sepak bola pertama yang bermain dengan ICD. Brentford siap mengajukan kontrak dengan durasi 6 bulan kepada Eriksen. Sang pemain pun terbuka dan siap untuk kembali. Tapi, situasi masih cukup pelik bagi kedua kubu untuk menjalin kontrak profesional. Eriksen harus menjalani tes medis lebih dulu. Tes medis ini bakal lebih rumit dibanding tes medis biasa. Harus ada tes khusus oleh ahli jantung sebelum dinyatakan bisa menekan kontrak dengan Brentford. Brentford kini tengah menyiapkan segala hal sebelum memberikan kontrak pada Eriksen. Brentford tetap tenang dan siap menjalani semua proses karena status Eriksen sebagai pemain bebas agen dan tetap bisa dikontrak kalau bursa transfer Januari 2022 sudah ditutup. Lima fakta dan pelajaran Inter Milan versus Venezia. Inter Milan berhasil meraih kemenangan atas Venezia dalam laga lanjutan Serie A hari Minggu 23 Januari 2022. Bertanding di markas kebanggaannya, Giuseppe Meazza, klub berjuluk Nerazzurri tersebut menang dengan skor tipis 2-1. Mereka sempat dikejutkan oleh gol dari Thomas Hendry pada menit ke-19 yang sukses membuat Venezia unggul 1-0. Untung, Inter mampu menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai lewat aksi Nicola Barella. Pertandingan seolah-olah akan berakhir dengan kedudukan imbang, tapi nyatanya tidak. Gol kemenangan Inter tercipta sebelum memasuki masa injury time, di mana Dzeko berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-90. Kemenangan ini membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen. Meski begitu, tidak bisa dimungkiri kalau Inter sedang menunjukkan sedikit penurunan dan sangat rawan menelan kekalahan. Berikut 5 pelajaran dari laga Inter Milan versus Venezia. Pertama-tama, publik harus mengapresiasi catatan 4 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir Inter Milan di semua kompetisi. Sederet hasil positif membuktikan kalau Inter adalah tim terkuat di Serie A saat ini. Tidak satupun pertandingan yang dilakoni Inter Milan sejak masuk ke tahun 2022 berakhir dengan kekalahan. Terburuk hanya skor imbang ketika menghadapi Atalanta di ajang Serie A pekan lalu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 4 kemenangan tersebut didapatkan dengan jerih payah. Rata-rata berakhir dengan skor tipis. Bensin Inter semakin menipis. Masalahnya mereka akan menjalani bulan Februari yang berat. Inter mengalahkan Venezia dengan aksi comeback yang gemilang dan dramatis. Namun, ini bukan kali pertama klub besutan Simone Inzaghi tersebut meraih kemenangan usai tertinggal lebih dulu dari lawan. Opta menunjukkan bahwa Inter merupakan tim dengan raihan poin terbanyak dari situasi tertinggal.
diketahui bahwa Nicolo Barella dan kawan-kawan sukses mengantongi 16 poin dari situasi tertinggal. Ini catatan yang luar biasa. Dengan demikian, lawan-lawan Inter wajib waspada. Sekedar mencetak 1 gol saja seperti yang dilakukan Venezia tidaklah cukup. Mereka harus mematikan pertandingan lebih cepat sebelum Nerazzurri sadar harus mengejar ketertinggalan. Ketika masih di AS Roma, Edin Dzeko adalah salah satu bukti kalau Serie A sangat ramah buat pemain-pemain yang sudah tidak lagi muda. Bahkan, pada musim terakhirnya saja ia bisa mencetak 13 gol dari 38 penampilan di semua ajang. Perolehan golnya saat ini di Inter Milan sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. Ia sudah mencetak 11 gol dan musim 2021-2022 belum berakhir. Artinya, penyerang asal Bosnia tersebut bisa mendulang gol lebih banyak lagi. Namun tetap saja, banyak yang menganggap Dzeko sudah habis mengingat usianya telah mencapai 35 tahun. Ia juga sempat absen mencetak gol dalam 7 laga berturut-turut. Tapi di duel ini, ia membuktikan kalau dirinya belum habis. Venezia memang kalah, tapi berhasil memenangkan hati banyak orang. Sebab, klub besutan Paolo Zanetti tersebut mampu menunjukkan perlawanan yang sengit terhadap Inter meski kondisinya sedang sangat pincang. Sebanyak 15 orang, termasuk 8 staf, harus menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Namun, mereka tidak meminta pertandingan ditunda dan terus melangkah ke markas Inter yang dikenal tidak ramah pada tim lawan. Perjuangan sekuat tenaga mereka nyaris memberikan 3 poin. Sayang, Venezia tak mampu menjaga konsentrasinya hingga akhir pertandingan. Namun, satu yang pasti mereka pantas mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya. 3 poin selalu berharga dalam format liga, kecuali sebuah klub sudah memastikan diri sebagai juara. Berhubung trofi masih jauh dari genggaman, sudah jelas kemenangan ini berarti besar buat Inter Milan. Tambahan 3 angka membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 53 poin. Ini menjadi modal penting untuk bertemu sang rival sekota AC Milan di pekan berikutnya. Kedua tim sekarang berjarak 5 poin, di mana Milan baru akan bertanding dengan Juventus pada hari Senin 24 Januari 2022. Setidaknya, kemenangan ini membuat beban mereka sedikit mengecil untuk melawan Milan.